Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Dunia Perawat. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, kita akan berbagi cerita, materi, edukasi tentang keperawatan yang ada di lapangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan tentang apa yang terjadi di masyarakat yang sering dilakukan ya teman-teman. Apa aja sih masalahnya? Nah, ini kebiasaannya ya. Kebiasaannya mungkin teman-teman sering melihatnya ketika ada pasien pingsan, tidak sadar, kejang, sesak napas, kecelakaan. Orang-orang masyarakat ya biasanya langsung memberikan kasih minum. Oke, itu yang menjadi menempel dan jadi kebudayaan ya teman-teman. Apa ya jadinya tuh? Jadi kebiasaan ya. Padahal itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan ya. Kenapa demikian? Ya, itu efeknya akan berakibat fatal. Bukannya menolong, tapi malah membunuh pasien. Oke. Nah, langsung aja ke pembahasannya ya. Ketika teman-teman melihat orang pingsan, kecelakaan, sesak napas, kejang, dan yang lainnya, kenapa tidak boleh dikasih minum? Alasannya ada dua. Yang ditakutkan ada dua kemungkinan ya teman-teman yang akan terjadi, yang akan membahayakan pasien. Ini yang wajib diketahui oleh orang-orang yang mungkin belum paham ya. Bukannya nggak paham, tapi belum paham ya. Ada dua kemungkinan yang ditakutkan. Yang pertama, ketika kita melihat orang yang pingsan, orang yang kejang, orang yang sesak napas, yang lainnya, ketika kita dikasih minuman itu yang akan mengakibatkan masuknya cairan ke paru-paru. Itu yang ditakutkan yang pertama ya. Coba teman-teman bayangkan ketika kita melihat orang pingsan nih. Orang pingsan kan biasanya tidak sadar ya, tidak sadar betul bodohnya. Tapi orang pingsan itu kan berusaha untuk mengambil napas ya. Daripada menelan, tapi dia lebih mengambil napas. Ya, otomatis ketika kita dikasih minum, itu kan kalau pernapasan itu kan lubang napas itu kan ini. Kalau misal kita napas membuka, kalau kita enggak napas tutup, kalau napas membuka. Nah, pasien yang tidak sadar juga seperti itu. Dia tidak menelan tapi dia bernapas. Nah, kita kasih minum, yang ada pas membuka napasnya itu masuk ke paru-paru. Nah, itu membahayakan. Apa efeknya? Efeknya yang pertama aspirasi, batuk hebat. Aspirasi itu maksudnya masuknya ke paru-paru itu. Cairan masuk ke paru-paru atau benda asing masuk ke paru-paru, itu aspirasi. Misal makanan, cairan. Nah, itu efeknya batuk hebat, kemudian menyumbat di saluran napas, kemudian gagal napas. Ya, itu efeknya meninggal ya. Itu tidak sedikit ya kasus itu datang ke IGD ya. Kadang ada pasien yang stroke, misal sama keluarganya dikasih minum atau makan, tiba-tiba datang ke IGD sudah biru. Itu tidak ditanya lagi. Fix itu pasti penyebabnya adalah gagal napas, sumbatan gagal napas. Nah, itu ya yang pertama yang bahayanya itu. Kemudian yang kedua, yang bahaya itu ketika kita melihat pasien yang kecelakaan nih, yang kecelakaan yang betulan hebat ya, pasien tidak sadar di pinggir jalan. Kemudian kita kasih minum atau makan. Itu efeknya bisa kalau misal pasiennya tersebut mengalami kerusakan organ dalam itu misalkan. Misal kebocoran lambung atau kerusakan hati atau yang lainnya. Kemudian kita kasih minum. Itu pasien mengakibatkan muntah darah atau yang lainnya, bahaya itu seperti itu. Itu yang kedua ya, yang membahayakan pasien. Ketika ada masalah pada organ dalam. Apalagi pasiennya misal membutuhkan penanganan segera. Misal ada operasi segera ya, misal pasien yang patah tulang leher atau apa gitu, membutuhkan operasi segera. Kemudian kita berinisiatif untuk memberikan minum, makan, yang lainnya. Supaya alih-alih supaya bisa menyelamatkan pasien yang akhirnya membahayakan untuk pasien. Nah, ketika kita ada pasien yang misal mau operasi segera, kemudian dikasih makan, ya itu kan efeknya mungkin teman-teman juga banyak ya sudah melihat ya. Kalau misal pasien sebelum operasi harus puasa dulu.
salah satu efeknya. Kenapa? Yang pertama, menghindari ketika itu kan, kalau pembiusan itu kan efeknya itu yang bikin mual muntah. Nah, kalau kita kasih makan, kasih minum, pasien itu ketika mual muntah bakal mengeluarkan makanan, bakal mengeluarkan cairan. Itu yang dihindarin ya, salah satunya ketika operasi. Balik lagi, efeknya itu ketika operasi, kalau misal pasien tidak sadar ketika muntah mengeluarkan cairan, ditakutkan muntahnya itu masuk ke saluran pernapasan, yang mengakibatkan balik lagi yang tadi, gagal napas, pasien tidak napas, otomatis akan mengakibatkan kematian. Itu. Nah, itu yang kedua ya. Itu dua kemungkinan. Yang pertama yang ditakutkan itu yang tadi, kita ulangi lagi, ditakutkan masuknya cairan ke paru-paru. Yang kedua, ditakutkan organ dalamnya ada masalah. Terus bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, kalau teman-teman, kalau masyarakat atau yang lainnya semuanya ya, yang mau ngasih minum, ketika melihat pasien itu membutuhkan minum, kita lihat dulu apakah pasiennya sadar atau tidak. Kalau kira-kira tidak sadar, kalau misal pasien linglung, terus pasiennya kejang-kejang atau pingsan, lebih baik kita hindarin kasih minum. Biarin saja, lebih baik kita panggil tim medis atau kita larikan ke rumah sakit. Biarin aja, jangan kasih minum, biarin aja. Atau yang kedua, misal pasiennya bisa menelan nih, udah bagus nih, bicara bagus, napasnya tidak cepat ya, itu yang paling diperhatikan, napasnya tidak cepat, napasnya tenang, rileks, boleh dikasih minum. Nah, itu. Terus apalagi yang bisa bikin bahaya juga. Nah, mungkin sekitar itu aja yang teman-teman harus waspadai. Pokoknya ketika kita melihat pasien yang tidak sadar, sesak napas, kejang, dan yang lainnya, kita hindarin untuk memberi minum, memberi makan. Ketika pasien juga meminta makan, ketika kita lihat juga, kita yang sembuh ya, kita itu yang sembuh harus bisa berpikir jernih. Ketika pasien meminta makan, kita lihat lagi pasiennya napasnya cepet nih, ngos-ngosan, kita hindarin dulu, jangan dulu kasih makan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menolong penanganan yang tepat pada pasien yang tidak sadar. Nah, oke teman-teman, inilah pembahasan kita kali ini. Semoga sedikitnya yang saya bahas di sini bermanfaat untuk teman-teman semua yang belum tahu bisa mengetahui dan bisa menolong orang-orang di sekitar kita ketika ada kecelakaan, ada pasien pingsan, dan yang lainnya. Dan teman-teman boleh melihat lagi cara penanganan, misal pasien pingsan harus diapain, pasien kejang harus diapain, pasien yang kecelakaan harus diapain. Nanti saya akan bahas lagi. Untuk saat ini saya bahas untuk seputaran tidak boleh memberikan minum, karena banyak sekali pasien yang datang ke IGD yang salah penanganan pertamanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman.